Jadi kalau Nabi nanti punya anak laki-laki dan sampai dewasa, bahkan sampai berumah tangga, punya keturunan, boleh jadi nanti akan ada lagi nabi-nabi yang lahir setelah beliau. Yang kedua, andai tidak ada nabi setelah beliau dari keturunan beliau itu, dari anak laki-laki beliau itu, maka dikhawatirkan turunan beliau ini akan dikultuskan manusia, atau bahkan bisa-bisa disembah manusia. Sekarang saja yang tidak ada keturunan nabi, tapi cuma terhubung ke Fatimah binti Muhammad, itu pun sudah dikultuskan orang sedemikian rupa. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, surat yang ke-33, surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah, Rasulullah, dan penutup seluruh nabi, dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Itu artinya surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ada beberapa poin penting dari ayat ini. Pertama, kata Allah, maka Muhammadun aba ahadim rijalikum. Muhammad itu, maksudnya Nabi Muhammad itu bukanlah ayah bukanlah ayah salah seorang dari laki-laki di antara kamu. Karena itulah semua anak laki-laki Nabi diwafatkan saat masih kanak-kanak. Jadi semua anak laki-laki Nabi itu diwafatkan di masa kanak-kanak. Ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim, itu anak laki-laki Nabi. Karena memang Nabi itu bukan ayah dari salah seorang laki-laki di antara kamu. Artinya Nabi tidak punya keturunan, karena beliau tidak punya anak laki-laki. Itu maksudnya Muhammad itu bukan ayah dari laki-laki di antara kamu. Kenapa anak-anak Nabi itu diwafatkan yang laki-laki, kecuali yang perempuan itu hidup sampai dewasa, sampai berumah tangga, seperti Ruqayyah, Ummu Kulsum, seperti Zainab, Fatimah, itu sampai dewasa, sampai berumah tangga, bahkan sampai punya anak cucu seperti Fatimah dan Zainab. Tapi yang laki-laki semua dimatikan oleh Allah. Kenapa semua anak laki-laki Nabi diwafatkan Allah di masa kanak-kanak? Karena pertama, boleh jadi kalau beliau punya anak laki-laki, maka nanti akan lahir lagi Nabi setelah beliau. Ya, karena tidak sedikit dari nabi-nabi kemudian melahirkan turunan nabi-nabi. Seperti Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi. Punya anak Nabi Ismail, Nabi. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, Nabi. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, Nabi. Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya, Nabi. Jadi kalau Nabi nanti punya anak laki-laki dan sampai dewasa, bahkan sampai berumah tangga, punya keturunan, boleh jadi nanti akan ada lagi nabi-nabi yang lahir setelah beliau. Yang kedua, andai
tidak ada nabi setelah beliau dari keturunan beliau itu, dari anak laki-laki beliau itu, maka dikhawatirkan turunan beliau ini akan dikultuskan manusia atau bahkan bisa-bisa disembah manusia. Sekarang saja yang tidak ada keturunan nabi tapi cuma terhubung ke Fatimah binti Muhammad, itu pun sudah dikultuskan orang sedemikian rupa, sudah dipuja-puja sedemikian rupa, padahal bukan keturunan nabi. Ya, dari Ali itu ke Abu Talib, bukan ke Nabi Muhammad tersambung nasabnya, tapi itu pun dipuja-puja, dikultuskan sedemikian rupa. Apakah lagi kalau Nabi punya anak laki-laki yang langsung itu turunan Nabi, maka boleh jadi akan dikultuskan atau bahkan disembah. Nah, itu alasannya kenapa semua anak laki-laki Nabi itu diwafatkan ya di masa kanak-kanak. Nah, jika ada yang bertanya, kalau Allah tahu bahwa Nabi ini bukan ayah dari seorang laki-laki, artinya Nabi itu tidak akan punya anak keturunan ya dari putra-putra beliau. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi kok dikasih juga anak laki-laki? Itu akan dimatikan juga. Kan begitu pertanyaannya. Allah tahu ini anak-anak akan dimatikan di masa kanak-kanaknya. Kenapa dikasih juga Nabi anak laki-laki, sampai 3 orang malah anak laki-laki beliau? Dan padahal Allah tahu itu akan dimatikan semua. Tapi kenapa dikasih juga anak laki-laki? Ingat ya, Nabi itu hidup di tengah masyarakat Arab, yang mana bangsa Arab itu sejak masa lalu itu adalah orang yang sangat memuliakan anak laki-laki. Bahkan mereka akan merendahkan ya, derajat laki-laki yang tidak punya anak laki-laki. Bahkan kalau anaknya perempuan semua, bahkan menjadi olok-olok itu. Ya, jadi kalau laki-laki punya anak perempuan semua, itu derajatnya rendah, hina. Coba baca nanti surah An-Nahl, ya, surah An-Nahl 58 sampai 59. Wa iza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apabila ya mereka dikabarkan bahwa istri mereka melahirkan anak perempuan, maka wajah orang Arab ketika itu berubah hitam, malu ya, bercampur emosi. Yatawara minal qaum, mereka akan bersembunyi dari kaumnya. Jadi orang Arab dulu kalau punya anak perempuan semua, itu rendah harga dirinya. Mereka bersembunyi, tidak mampu menghadapkan wajah ke orang banyak. Ya, mereka punya pilihan 2 saja. Apakah dibiarkan hidup anaklah perempuan tadi dengan kehinaan, ayahnya hina, atau dimatikan saja, dibenamkan ke dalam tanah. Nah, jadi Nabi Muhammad kenapa dikasih anak laki-laki? Padahal Allah tahu itu akan dimatikan semua di masa kanak-kanak, karena memang untuk kemuliaan Nabi. Ya. Karena memang anak laki-laki itu kemuliaan, menghina orang itu dengan anak perempuan. Itu makanya Allah pun diolok-olok ya dengan menyebut Allah punya anak perempuan. Nanti baca surah An-Najm ayat 50, ayat 21. Alakumuz zakaru walahul unsa tilka izang kismatun diza. Apakah patut kamu punya anak laki-laki sementara Allah ya punya anak perempuan? Begitu kata Allah. Patut enggak kamu punya anak laki-laki, Allah punya anak perempuan? Nah, jadi memang orang Arab itu dulu ya menghina orang ya dengan cara ya dia punya anak perempuan semua itu akan dihina. Tilka izan kismatun diza, yaitu pembagian yang tidak adil namanya kata Allah. Jadi Nabi itu kenapa dikasih anak laki-laki walaupun Allah tahu akan dimatikan di masa kanak-kanak, ya supaya Nabi tidak diolok-olok, supaya Nabi tidak direndahkan, maka dikasih anak laki-laki. Bahkan ketika anak laki-laki Nabi itu pun diolok-olok pula. Ya, ketika anak laki-laki Nabi mati diolok-olok pula Nabi itu. Ya, dengan mengatakan Muhammad Abtar, ya, ketika Qasim meninggal, Abdullah meninggal, orang Arab mengolok-olok Nabi itu, karena tinggal anak perempuan saja lagi 4.
Yang laki-laki sudah pada mati. Maka orang-orang Arab berkata, Muhammad abtar, ya Muhammad sudah putus, sudah punah. Ya, maka Allah turunkan ayat, inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya yang membencimu itulah yang putus. Nah, itu alasannya kenapa Nabi Muhammad tetap dikasih anak laki-laki walaupun Allah tahu akan mematikan mereka di masa kanak-kanak. 2, Allah mengatakan Nabi Muhammad itu walakin Rasulullah. Dia Rasulullah. Jadi bukan ayah. Nabi Muhammad itu bukan ayah. Ya, bukan abah. Tapi dia Rasulullah. Kenapa Nabi tidak boleh disebut ayah dan tidak ada yang memanggil ayah ke Nabi, tapi memanggilnya Rasulullah. Sementara istri-istri Nabi itu disebut ummahat, ibu. Ya, jadi kan harusnya kalau ibu kan Nabi ayah. Tapi tidak, Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad itu Rasulullah, istri beliau ummahat, ibu. Nah, kalau ibu kan harusnya ya lawannya kan ayah. Tapi Nabi Muhammad tidak boleh dipanggil ayah, tidak boleh disebut ayah. Ya, kalau istri beliau disebut ummahat. Nah, coba perhatikan surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah begitu. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu, ya, ibu bagi orang-orang beriman. Nah, kenapa istri Nabi disebut ummahat? Kenapa Nabi tidak disebut ayah dan bukan ayah? Karena begini, bagi seorang wanita, kedudukan yang paling mulia itu adalah ibu. Ya, karena itu haram menikah dengan ibu. Karena dengan posisinya yang sangat mulia. Nah, dengan disebutnya istri Nabi sebagai ibu bagi orang beriman, maka orang beriman tidak boleh lagi menikah dengan istri Nabi. Makanya setelah Nabi wafat, tidak ada satupun sahabat yang berani dan mau melamar istri Nabi. Karena ibu. Itu kemuliaan. Jadi wanita dipanggil ibu itu kena kemuliaan. Sehingga tidak boleh menikah dengan mereka. Tapi untuk Nabi Muhammad, yang paling mulia itu bukan ayah panggilannya, tapi Rasulullah. Ya, dan itulah kenapa Nabi boleh menikah dengan perempuan mana saja. Ya, kenapa? Karena beliau bukan ayah, beliau Rasulullah. Kalau Nabi dipanggil ayah, disebut ayah oleh Allah, ya, Muhammad itu ayah kalian, berarti perempuan-perempuan tidak boleh menikah dengan Nabi. Karena bagaimana menikah dengan ayah? Tapi ketika disebut Rasulullah, maka itu boleh. Nah, Rasul, kenapa Nabi disebut Rasulullah? Karena ini menunjukkan makna kemuliaan dan kasih sayang. Karena Rasulullah itu ya sebutan untuk orang yang paling menyayangi manusia. Ya, coba lihat nanti di At-Taubah ayat 128. At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu kata Allah sangat menderita ketika melihat kamu menderita. Dan dia sangat ingin kebaikan bagi orang beriman dan sangat pengasih dan penyayangnya kepada manusia. Jadi yang disebut ya bersimpati, ya ingin kebaikan, penyayang, itu Rasulun, bukan abun tapi Rasul. Jadi sebutan Rasulullah itu untuk menunjukkan makna kasih sayang. 3, Nabi disebut khataman nabiyyin wa khataman nabiyyin, bukan wa khatamal mursalin. Jadi Allah disebut, Nabi menyebut disebut Allah dengan khataman nabiyyin, bukan khatamal mursalin. Kenapa begitu? Karena begini, Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi Rasul. Begitu ya. Jadi kalau Rasul dia pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Karena syarat Nabi itu dia harus punya kaum, punya umat, dan dia wajib menyampaikan risalah. Makanya Nabi Idris, nanti baca surat Maryam ayat 56, ya, Maryam 56, wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyyan. Jadi Nabi Idris itu kata Allah adalah nabi, dia nabi.
Karena Nabi Idris tidak punya kaum, tidak punya umat. Beda dengan Nabi Nuh. Coba surat Nuh nanti baca ayat yang pertama, surat Nuh ayat yang ke-1. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Sesungguhnya kami mengirim Nuh kepada kaumnya. Jadi sana sebut arsalna. Arsalna itu dari kata itu kata rasul, utusan yang membawa pesan, yang wajib menyampaikan ke kaumnya. Jadi semua nabi itu tidak rasul. Tidak semua nabi itu rasul, tapi semua rasul itu pasti nabi. Nah, kalau Allah mengatakan khatamal mursalin, nabi itu penutup rasul-rasul, maka itu artinya ada peluang nabi-nabi akan lahir setelah Nabi Muhammad. Karena yang ditutup hanya pintu kerasulan, khatamal mursalin. Tapi khataman nabiyin, pintu nubuah tidak ditutup. Tapi ketika Allah mengatakan khataman nabiyin, maka pintu kenabian tertutup setelah nabi, yang secara otomatis pintu kerasulan juga tertutup. Karena semua rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi rasul. Ketika dikatakan khatamal mursalin, berarti ada kemungkinan nabi setelah Nabi Muhammad. Karena yang ditutup hanyalah pintu kerasulan. Tapi ketika dikatakan khataman nabiyin, itu artinya semua pintu kenabian ditutup hingga pasti pintu kerasulan ditutup. Karena semua nabi pasti rasul. Ya, artinya semua rasul pasti nabi. Jika pintu kenabian ditutup, berarti pintu kerasulan juga ditutup. Tapi kalau dikatakan khatamal mursalin, ya, maka pintu kenabian belum tentu ditutup. Karena tidak semua nabi itu rasul. Ya, tidak semua nabi itu adalah rasul. Ketika pintu kenabian ditutup, berarti pintu kerasulan juga ditutup. Ketika pintu kerasulan ditutup, betul pintu kenabian belum tentu ditutup. Ya. Makanya Allah menyebut khataman nabiyyin, artinya semua pintu kenabian ditutup, yang di sana include pintu kerasulan. Nah, begitulah ketelitian dan kecermatan pilihan kata yang ada dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.